Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 4. Hari ini kita akan belajar menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman, ya. Kedua, menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Sikap yang kita kembangkan yaitu disiplin dan tanggung jawab. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih bagaimana merawat tumbuhan, ya. Jadi tumbuhan itu harus kita rawat dengan baik dan benar. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, ya, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Nah, ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Nah, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membuat kita untuk bernafas, membantu kita untuk bernafas. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Dan mengapa kita harus merawatnya? Ya, karena supaya tanaman kita tumbuh subur, ya, dan juga tanaman itu bisa lestari dan tumbuh dengan baik. Nah, di sini ada 3 gambar, ya. Coba adik-adik perhatikan gambar A, gambar B, dan gambar C. Itu amati apa yang sedang mereka lakukan. Dari gambar ini, ya, Bu Lela ada beberapa tabel pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Nah, ini tabelnya. Pertanyaan yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Ayo, tadi amati. Tadi gambar pertama itu apa sih yang dia lakukan? Yaitu menyiram tanaman. Ya, betul. Oke, yang gambar yang kedua, tadi apa sih yang mereka lakukan? Membakar hutan, ya. Dan gambar yang C, apa tindakan yang mereka lakukan? Ya, yaitu merawat tanaman. Oke, pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Kalian harus berikan alasan, ya. Dari gambar yang pertama, berarti kan menyiram tanaman, berarti tindakan tersebut baik, ya, terhadap tanaman karena kita wajib merawatnya. Nah, kalau dengan gambar yang B, itu tindakan yang tidak baik karena kita tidak boleh membakar hutan. Nah, sedangkan gambar yang C, tindakan tersebut baik karena kita harus merawat tanaman. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa dampak bagi lingkungan? Dari gambar yang pertama, gambar yang A, ya, dampaknya yaitu tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Nah, itu dampak bagi lingkungannya untuk kita menyiram tanaman. Yang gambar yang B, dari tindakan membakar hutan, berarti dampaknya yaitu hutan menjadi gundul, ya, dan dapat mengakibatkan bencana. Nah, bencana yang disebabkan pembakaran hutan apa? Yaitu kayak banjir, ya, tanah longsor, itu bencana alamnya. Terus sedangkan gambar yang C, ya, merawat tanaman. Dampaknya apa nih?
yaitu tanaman tumbuh dengan baik. Ya. Ada lagi pertanyaan yang keempat. Apa dampak bagi orang lain? Nah, tadi gambar yang gambar A, dampaknya apa nih bagi orang lain? Nah, dengan lingkungan yang sehat, ya, kesehatan warga juga terjaga, gitu. Nah, sedangkan gambar yang B, kebakaran hutan akan merugikan makhluk hidup. Jadi bukan hanya kita saja sebagai manusia yang dirugikan, tapi juga ada tumbuhan dan hewan. Jika kebakaran hutan itu terjadi, berarti hewan-hewan pun bagaimana tinggalnya, ya kan? Itu jadi merupakan kerugian juga. Oke, gambar yang C. Dampaknya yaitu lingkungan yang sehat dan penghuninya juga terjaga. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar yang A, tidak ya, tidak melanggar. Karena menyiram tanaman tidak melanggar hak orang lain. Terus dengan yang gambar yang B, ya, itu tindakan tersebut melanggar karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Terus gambar yang C, yaitu tidak ya, tidak melanggar ya, karena lingkungan hijau menjadi sehat bagi masyarakat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Nah, tadi gambar yang A itu yaitu menyiram tanaman. Apakah sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, karena kita wajib merawat tanaman. Dan kedua, gambar yang B, yang sedang membakar hutan, apakah sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya, karena tanaman itu harus dirawat, bukan dirusak ya. Jangan sampai kamu melakukan tindakan yang seperti itu. Oke, gambar yang C, tadi menanam tanaman ya, merawat tanaman. Berarti apakah sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, karena kita harus memelihara tanaman. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Tanaman, gambar yang C, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Ya, sedangkan yang gambar yang B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Sedangkan gambar yang C, ya, tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Nah, buatlah merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam merawatnya. Jadi, kamu bisa merawat tanamanmu dengan buatkan jadwalnya. Contohnya, nih, Ibu sudah tampilkan. Jadi, misalkan di hari Senin nih, kegiatan paginya kamu menyiram tanaman. Terus pas ke sore harinya kamu membersihkan daun kering gitu, dan selanjutnya sampai tiap hari gitu ya. Nah adik-adik, kita akan belajar ciri pertanyaan yang baik. Nah, kalau kalian membuat pertanyaan harus mengetahui dulu ya ciri-ciri pertanyaan yang baiknya seperti apa. Untuk membuat kalimat tanya, di channel Bu Lela ini ada video tentang kata tanya. Kalian bisa lihat dulu ya kata tanya untuk kalimat pertanyaan. Nah, ciri pertanyaan yang baik yaitu, nah di sini Bu Lela sudah buatkan peta pikiran ya. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang tersebut berdasarkan kriteria. Pertama itu pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas ya, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran ya. Kemudian ada pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Terus ada jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan ya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih, kamu jangan hanya jawab ya dan tidak aja, jangan ya, berikan alasannya.
berikan penjelasannya kenapa kamu jawab iya dan kenapa kamu jawab tidak. Seperti itu. Kemudian ada lagi cirinya pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain saling berkesinambungan, ya. Terus yang selanjutnya kalimat tanya diawali dengan kata tanya, ya, misalkan apa, siapa, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Terus yang terakhir, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, ini adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik yang bisa kamu lakukan. Jika kamu membuat pertanyaan, ya ini ya ciri-cirinya, kamu juga harus memperhatikan pertanyaan yang baiknya. Nah, cukup sekian video kali ini. Ibu Lela ucapkan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.